Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, teriring doa kami sampaikan semoga rekan-rekan senantiasa dalam lindungannya, serta dimudahkan dalam menjalani aktivitas keseharian, amin. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang mekanisme keuangan syariah berbasis jual beli dan akad lainnya. Di sini kami beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Jeta Cynthia, Opiria sebagai pemateri, Agustiansa sebagai pemateri, dan Eva Lutfiana sebagai pemateri. Selanjutnya sesi pembahasan yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, piutang murabaha. Murabaha adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang-barang kepada pembeli. Kemudian ia mensyaratkan atas laba atau keuntungan yang dalam jumlah tertentu. A. Teknis perbankan. Murabaha adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang yang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut, bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambahkan keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Murabaha dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabaha berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Murabaha berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabaha dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. B. Rukun murabaha. Yang pertama, penjual atau bai, yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan murabaha di perbankan syariah merupakan pihak penjual. Yang kedua, pembeli, yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual. Dalam pembiayaan murabaha, nasabah merupakan pihak pembeli. Yang ketiga, barang atau mabi, yaitu barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli. Yang keempat, harga. Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya. Yang kelima, ijab qabul, sebagai indikator saling ridho antara kedua pihak atau penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Yang kedua, piutang salam. Salam adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, di mana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majelis atau akad disepakati. Rukun-rukun salam meliputi yang pertama, muslam atau pembeli, yang kedua, muslam ilaihi atau penjual, yang ketiga, muslam fi'ih atau hasil produksi atau barang yang akan diserahkan, yang keempat, raksu al-mali as-salam atau harga yang ditentukan, yang terakhir, ijab qabul. Tujuan penggunaan produk salam ini diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian atau peternakan atau perkebunan. Menurut Ibnu Qudamah, karena orang-orang mempunyai kebutuhan akan salam, dan karena petani, pekebun, dan peternak memerlukan uang untuk biaya-biaya hidup mereka dan melakukan pengeluaran atas usaha mereka agar mendatangkan hasil, sehingga mereka menghadapi kebutuhan keuangan. Salamlah sebagai salah satu cara bagi mereka sehingga mereka bisa mengambil manfaat. Teknis perbankan. Salam adalah akad jual beli suatu barang atau komoditi, di mana harganya dibayar dengan segera pada saat akad disepakati, sedangkan barang akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Salam paralel adalah suatu transaksi di mana bank melakukan dua akad salam dalam waktu yang sama. Dalam akad salam pertama, bank selaku muslim melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang.
atau muslam ilahi dengan pembayaran di muka, dan pada akad salam kedua bank selaku muslam ilahi menjual lagi kepada pihak lain dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan kewajiban bank selaku muslam ilahi atau penjual dalam akad salam kedua tidak tergantung pada akad salam yang pertama. Selanjutnya, piutang istisna. Istisna berarti minta dibuatkan. Secara terminologi, muamalah atau ta'rib berarti akad jual beli di mana syani atau produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang atau pesanan oleh mustasni atau pemesan. Menurut jumhur ulama, istisna sama dengan salam, yaitu dari segi objek pesanannya, yaitu harus dibuatkan atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. A. Teknik perbankan. Istisna adalah jual beli dalam bentuk pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan atau pembeli mustasni dan penjual atau pembuat syani. Jika pembelian dalam akad istisna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad istisna dengan kedua belah pihak atau pihak ketiga, subkontraktor. Akad istisna kedua ini disebut istisna paralel. Akad istisna dapat dihentikan jika kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya. B. Rukun istisna. Yang pertama produsen atau pembuat atau syani. Yang kedua pemesan atau pembeli atau mustasni. Yang ketiga barang atau jasa yang dipesan atau masnu. Yang keempat harga atau syaman. Yang kelima ijab kabul atau syikat. Materi yang selanjutnya adalah penerapan harga jual mudharabah yang syar'i. Bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai model pembiayaan yang utama. Praktik pada bank syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan mudharabah mencapai 70-80%. Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan syariah. Yang pertama, murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dibandingkan dengan sistem bagi hasil, musyarakah dan murabahah cukup dimudahkan. Yang kedua, markup dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang bersebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah. Yang ketiga, murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil. Dan yang keempat, murabahah tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antar kreditur dan debitur. Bank syariah harus tidak hanya menjadikan tingkat suku bunga sebagai rujukan penentu harga jual pokok plus margin dalam murabahah. Cara penetapan margin yang sangat mengacu pada suku bunga merupakan langkah sesat sekaligus menyesatkan dan lebih berat lagi dapat merusak reputasi bank syariah. Dalam praktiknya, barangkali tingginya margin yang diambil oleh pihak bank syariah adalah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar atau inflasi. Sehingga kalau terjadi kenaikan suku bunga yang besar, maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara real. Namun demikian apabila suku bunga di pasar tetap stabil atau bahkan turun, maka margin murabahah akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada bank konvensional.
Dengan penetapan margin, keuntungan murabahah yang tinggi secara tidak langsung bahkan akan dapat menyebabkan inflasi yang lebih besar daripada yang disebabkan oleh suku bunga. Oleh karena itu, perlu dicari format atau formula yang tepat agar nilai jual dengan murabahah tidak mengacu pada sikap mengantisipasi kenaikan suku bunga selama masa pembayaran cicilan. Karena mengaitkan margin keuntungan murabahah dengan bunga perbankan konvensional tidak di atasnya maupun di bawahnya tetaplah bukan cara yang baik. Sebaiknya penetapan harga jual murabahah dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Dalam menentukan harga jualnya, Rasulullah secara transparan menjelaskan beberapa harga belinya, beberapa harga, biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas, dan beberapa keuntungan wajar yang diinginkan. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode bank syariah dalam menentukan harga jual pokok mudharabah. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan sikap. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.